Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang asesmen dan intervensi psikologi yang beranggotakan Eldiana Terani, Lulu Latifah, Maharani, Evi Dwi Arianti. Pengertian asesmen. Asesmen psikologi merupakan proses mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data psikologi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Tujuan asesmen yaitu yang pertama, melakukan klasifikasi, menegakkan diagnosis tertentu. Yang kedua, menentukan normal versus abnormal, memberikan deskripsi. Yang ketiga, merencanakan treatment atau penanganan. Yang keempat, memprediksi kinerja dan bahaya di masa depan. Beberapa contoh tujuan asesmen psikologis yaitu yang pertama, melakukan evaluasi terhadap kemampuan kognitif seseorang untuk menentukan apakah ia mendapatkan akses remedial. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan tingkah laku yang diasosiasikan dengan kesulitan penyesuaian diri pada remaja, sehingga terapis bisa menentukan penanganan yang tepat. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat gangguan emosional pada orang dewasa yang mengalami kecelakaan. Alat atau sarana asesmen psikologis. Yang pertama, ada tes. Yang kedua, interview. Yang ketiga, portofolio. Yang keempat, data riwayat kasus atau permasalahan. Yang kelima, observasi perilaku. Yang keenam, tes bermain peran. Yang ketujuh, computer-assisted psychological assessment. Tes yaitu alat atau prosedur yang dirancang untuk mengukur variabel psikologis, intelijensi, kepribadian, bakat, minat, sikap, dan nilai. Objek pengukurannya melalui sampel perilaku. Sampel perilaku dapat berupa respon terhadap kuesioner tertulis, jawaban lisan atas pertanyaan, atau performance atas tugas-tugas tertentu, didapatkan dari stimulus dalam tes atau perilaku yang muncul secara alami kemudian diamali. Hal-hal yang membedakan tes yaitu isi, terkait definisi operasional variabel yang diukur dan dasar teori yang digunakan. Yang kedua, ada format, tergantung prosedur administrasi tes. Yang ketiga, prosedur administrasi, individual atau melibatkan unsur demonstrasi atau klasikal, berpengaruh pada kualifikasi keterampilan tester. Yang keempat, ada prosedur scoring atau interpretasi, menggunakan buku petunjuk, manual atau program komputer. Yang kelima, ada kualitas teknik psikometrik, kualitas dan manfaat praktis tes sebagai alat ukur. Perkenalkan, nama saya Eldiana Terani. Interviewer, metode pengumpulan informasi melalui komunikasi langsung atau melibatkan pertukaran timbal balik. Cara pelaksanaannya face to face, mendapatkan informasi verbal dan non-verbal suara atau perubahan tinggi nada, intonasi, penekanan. Online interview via email, voice message. Variabel yang membedakan interview, tujuan, durasi, sifat atau jenis. Dalam PIO ada panel interview untuk meminimalisir bias interviewer tunggal dan menghasilkan rekomendasi lebih baik. Kualitas data yang menghasilkan sangat ditentukan kemampuan interviewer. Dimensi kemampuan interviewer, ketepatan langkah dalam wawancara, raport, kemampuan menunjukkan ketulusan, empati, dan humor. Portofolio, kumpulan karya atau hasil pekerjaan yang menyatakan kemampuan dan prestasi seseorang. Dapat dibuat dalam bentuk paper, kanvas, audio, atau media lain. Selain berfungsi sebagai bukti kemampuan dan hasil karya seseorang, portofolio dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga. Data riwayat kasus atau permasalahan. Definisi, rekaman, transkrip, dan catatan lain dalam bentuk tertulis, gambar atau lainnya yang mengandung informasi kearsipan resmi, dan informasi atau segala data lainnya yang relevan mengandung subjek. Data riwayat kasus dapat berguna dalam menggambarkan kondisi subjek di masa lalu, misalnya kondisi subjek sebelum mengalami trauma. Observasi perilaku. Definisi, pengamatan tindakan seseorang atau beberapa orang
menggunakan sarana visual atau elektronik sambil mencatat atau merekam informasi kuantitatif atau kualitatif terkait dengan tindakan tersebut. Dapat digunakan untuk tujuan diagnostik maupun seleksi. Tes bermain peran. Definisi sarana asesmen di mana subjek diarahkan untuk bertindak seolah-olah mereka sedang berada dalam situasi tertentu. Role play tidak selalu berhasil menggambarkan perilaku seperti di situasi nyata, namun tetap dapat digunakan terutama apabila setting nyata selalu menghabiskan waktu, mahal atau tidak memungkinkan untuk diakses. Contoh pelatihan astronot. CAPA. Komputer sudah seperti pensil kedua untuk tester karena mampu skorsing hingga membuat laporan. Dalam CAPA, komputer tidak hanya berperan untuk tester, memainkan untuk tester ketika mengerjakan tes. Belum cukup familiar dan masih menimbulkan beberapa pro dan kontra. Perkenalkan, nama saya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan intervensi psikologi. Intervensi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah perilaku atau keadaan individu, kelompok, atau masyarakat menuju kepada kebaikan atau mencegah keadaan buruknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Tujuan intervensi psikologi. Tujuan yang paling mendasar ini diberikan kepada orang-orang dalam kondisi yang baik, maka diberikan intervensi berupa promotif. Contohnya kita memberikan psikoedukasi, penyuluhan, dan infografis. Kemudian tujuan yang kedua ialah untuk tujuan preventif atau pencegahan. Berarti kalau pencegahan di suatu wilayah tersebut pernah terjadi permasalahan sehingga para ahli psikologi ingin mencegah perilaku-perilaku yang pernah terjadi ini dicegah supaya tidak muncul kembali. Salah satu bentuk dari intervensi psikologi dengan upaya preventif ini dengan cara pelatihan juga bisa menggunakan konseling. Kemudian tujuan intervensi yang ketiga dengan tujuan kuratif atau penyembuhan. Bentuk dari intervensi psikologi yang memiliki tujuan kuratif ini contohnya dengan psikoterapi ataupun pelatihan. Kemudian intervensi dengan tujuan rehabilitatif contohnya tindakan dengan psikoterapi juga bisa dengan konseling. Tahapan-tahapan dalam pemberian intervensi. Permasalahan atau rujukan awal diketahui dari hasil anamnesa. Setelah ditemukan rujukan awal, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan asesmen psikologi. Caranya dengan observasi, wawancara, tes, dokumentasi, dan lain-lain. Setelah dilakukan asesmen, maka hasil dari asesmen dibuat sebuah kesimpulan dari hasil apa yang diungkap, hasil keputusan tersebut atau kesimpulan tadi, maka di situ disebutlah penegakan diagnosa. Diagnosa didapatkan dari PPTGJ, DSM, dan ICD. Setelah ditentukan penegakan diagnosa, maka barulah ditentukan intervensinya. Kita akan memberikan intervensi apa kepada klien. Intervensi yang diberikan ini harus memperhatikan usia subjek, target sistem, latar belakang budaya, pendekatan atau tujuan intervensi harus mempunyai dasar ilmiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi. Ada klien dan terapis. Tingkatan distres pasien klien, intelijensi, usia, motivasi, keterbukaan gender, ras, etnis, dan kelas sosial reaksi terapis. Sedangkan terapis ada usia, jenis kelamin, dan etnis, kepribadian, empati, kesejahteraan emosional, pengalaman, dan profesional. Macam-macam intervensi dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama ada individual, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konseling, dan yang kedua psikoterapi. Pada golongan kedua ada kelompok, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konseling kelompok, dan yang kedua ada terapi pasangan, keluarga, dan kelompok. Pada golongan ketiga ada sistem, yaitu komunitas. Intervensi sesuai tahapan perkembangan dan tingkatan sistem. Pada intervensi untuk bayi,
Yang pertama, yang akan melakukan adalah orang tua atau orang dewasa dalam kehidupan si bayi. Yang kedua, psikolog merancang intervensi berdasarkan teori perilaku. Yang ketiga, langkah-langkah intervensi sangat operasional sehingga dapat dilakukan oleh orang dewasa untuk si bayi. Yang keempat, sudah ada pendidikan usia dini dari Dignas. Yang kelima, untuk kesehatan atau perkembangan bayi, biasanya sudah ada kebijakan dari WHO. Pada intervensi untuk anak, pertama, langkah-langkah sama dengan bayi. Yang kedua, apabila anak sudah berjalan dan bisa berbicara, maka intervensi dapat berupa berbagai macam terapi. Yang ketiga, bergantung pada gangguan perkembangan pada anak. Yang keempat, bila sampai umur 2 tahun belum berbicara, perlu diteliti mengapa belum berbicara dan kebutuhan anak terapi berbicara. Kelima, intervensi pada anak bergantung pada kebutuhan sesuai dengan gangguan yang diderita. Keenam, untuk trauma, terapi bermain dapat diberikan. Ketujuh, untuk perubahan perilaku, psikolog dapat merancang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan teori perilaku. Pada intervensi untuk remaja, pertama, perlu diteliti terlebih dahulu apakah yang dialami berkaitan dengan perkembangan remaja. Yang kedua, setiap perkembangan punya kekhususan, sehingga perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah intervensi psikologis benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga, terapi untuk remaja banyak tersedia, hampir sama dengan yang untuk dewasa. Yang keempat, kalau yang mengeluh adakah orang tuanya, maka perlu dilibatkan seluruh keluarga atau bahkan orang tuanya saja. Kelima, terapi untuk remaja dapat dilakukan di luar ruangan. Misalnya, untuk kasus individual, dia dapat diajak berjalan-jalan. Yang keenam, terapi kelompok juga sudah dapat dilaksanakan untuk remaja, digabungkan dengan berbagai macam kegiatan di luar lapangan. Yang ketujuh, remaja juga dapat dilibatkan dalam intervensi untuk masyarakat. Yang ke-8, kebijakan kesehatan mental remaja juga dapat dipromosikan di sekolah-sekolah sebagai presensi bagi gangguan lebih lanjut. Ada intervensi untuk dewasa. Pertama, berbagai macam intervensi tersedia untuk orang dewasa. Yang kedua, apabila kebutuhan menyangkut pasangan, maka ada terapi pasangan. Yang ketiga, jika menyangkut perkawinan, ada terapi perkawinan. Yang keempat, kalau yang mengikuti seluruh keluarga, ada terapi keluarga. Kelima, secara individual, berbagai macam terapi juga tersedia dari pendekatan humanistik, perlakuan kognitif, psikodinamika, dan psikoterapi transpersonal. Yang keenam, promosi kesehatan mental orang dewasa dapat digabung dengan program yang ada di organisasi masing-masing. Yang ketujuh, untuk kesehatan psikofisik dapat didukung oleh kebijakan kesehatan secara umum. Yang ke-8, dapat dikampanyekan kesehatan psikososial melalui 4D, yaitu belajar, bekerja, bermain, dan bercinta. Pada intervensi untuk lansia, pertama, lansia biasanya banyak mengalami gangguan psikofisik, syaraf, dan psikologi. Yang kedua, intervensi disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Yang ketiga, seperti juga bayi, lansia juga membutuhkan perhatian yang lebih, terutama bila mengalami berbagai gangguan. Yang keempat, di masyarakat sudah ada posyandu lansia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.